Hai Brave Kids, berjumpa kembali di dalam seri Bina Iman. Apa kabarnya? Semoga kita dalam kondisi yang sehat-sehat dan baik-baik saja. Tetap menjaga kesehatan, makan teratur, istirahat yang cukup. Dan yang paling penting, sekarang kita akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tentang apa? Kita mau bersama-sama belajar tentang Allah Bapa. Nah, Loso Hendra kali ini akan membacakan sebuah ayat firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-6 ayat ke-26 ya. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, lalu diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Brave Kids, kita memanggil Allah sebagai Bapa. Tetapi pada bagian firman Tuhan yang barusan kita baca, Yesus juga berkata kepada setiap orang yang mendengarkannya pada waktu itu, pandanglah burung-burung yang di langit. Kenapa? Karena Bapamu yang di sorga yang memelihara. Allah Bapa adalah Allah yang menciptakan alam semesta dan segala isinya. Kita bisa membaca tentang kisah penciptaan dunia di dalam Kejadian pasal yang pertama dan pasal yang kedua. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dengan kuasanya, dengan firman dan rohnya, Allah Bapa menjadikan seluruh alam semesta yang kita saksikan hari ini. Dan bukan hanya Allah menyelesaikan penciptaan alam semesta, tetapi Allah juga memelihara ciptaannya. Seperti yang kita baca ketika Yesus berkata bahwa burung-burung di udara Tuhan pelihara, Tuhan yang beri makan. Demikian juga kita dipeliharakan Tuhan sebagai ciptaan yang dikasihinya. Brave Kids, Allah Bapa adalah Sang Pencipta alam semesta. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan kita semua. Jadi kita menyebut Allah sebagai Bapa Sang Pencipta. Dan juga Allah mengatur alam semesta. Seperti dikatakan misalnya di Matius 5 ayat 45. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Allah Bapa penuh kasih memelihara setiap orang mendapatkan sinar matahari. Tuhan menurunkan hujan, entah itu kepada orang yang baik maupun orang yang jahat, entah kepada orang yang benar maupun orang yang bersalah. Tuhan memelihara. Tanpa pemeliharaan Tuhan, kita tidak bisa hidup, kita tidak bisa ada. Tuhan Allah mencipta, memelihara. Dan Allah Bapa juga adalah sumber kebenaran. Seperti dikatakan di dalam Yohanes 17 ayat 17 ketika Yesus berdoa berkata, firman-Mu adalah kebenaran. Dan memang Allah lah yang berfirman kepada kita, Allah menjadi sumber kebenaran, menyatakan firman-Nya kepada kita, dan firman yang tertulis, Alkitab, bisa kita baca. Di dalam waktu-waktu ini, mungkin suasana sedang tidak baik-baik saja, kondisi pandemi sedang sulit-sulit, tetapi kita punya firman Tuhan, kita punya Alkitab untuk kita baca, untuk kita renungkan, untuk kita baca dan kita berdoa membaca firman Tuhan. Brave Kids yang dikasihi Tuhan, bahwasanya Allah adalah sumber kebenaran dan firman-Nya adalah andalan kekuatan bagi kita. Dan Allah bukan hanya berfirman memberikan firman yang tertulis. Allah Bapa bahkan mengutus anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Seperti dicatatkan di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Allah Bapa mengutus Yesus Kristus ke dalam dunia. Mengapa? Karena kita semua, Brave Kids, Papa Mama, setiap orang, semua orang di dalam dunia sudah jatuh di dalam dosa. Kita berbuat dosa, kita jatuh di dalam dosa, dan kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Allah Bapa beranugerah menyatakan kasih-Nya dengan mengutus Yesus Tuhan datang ke dalam dunia. Allah mengutus anaknya yang tunggal menjadi seorang manusia. Dialah Yesus Kristus yang 2000 tahun lalu lahir di Bethlehem Efrata.
dan Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Dia adalah juru selamat yang menggantikan Rev Kids untuk mati di atas kayu salib Golgota. Yesus tanggung hukuman dosa kita supaya kita tidak binasa dan menerima hukuman yang kekal, tetapi beroleh anugerah hidup yang kekal. Kasih Tuhan, kasih Bapa begitu besar dinyatakan ketika Yesus Kristus disalib buat engkau dan saya. Rev Kids yang dikasihi Tuhan, ketika orang-orang Kristen berbicara atau menyebut Tuhan Allah sebagai Bapa, sebenarnya itu dimulai dari Yesus dulu. Kenapa? Karena Yesus dikatakan misalkan di dalam catatan Injil Yohanes pasal yang kelima ayat 37. Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang ada di sekitarnya, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupa pun tidak pernah kamu lihat. Tidak ada seorang pun yang pernah menjumpai, melihat Allah secara langsung di dalam segala kemuliaannya. Tetapi Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, yang di dalam sorga menyaksikan kemuliaan Allah Bapa, turun ke dalam dunia. Dialah yang pernah menyaksikan secara langsung kemuliaan Allah Bapa. Dan Dia, Yesus, menyatakan kasih, kebenaran, dan menceritakan betapa Allah beranugerah kepada kita. Rev Kids yang dikasihi Tuhan, Yesus juga pernah berkata di dalam Yohanes 8 ayat 54, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, Dia adalah Allah kami. Orang-orang Yahudi sebenarnya agak sungkan, merasa takut menyebut Allah sebagai Bapa. Bapa yang intim, yang begitu dekat, yang begitu mengasihi kita. Tetapi Yesus menyebut Allah, Tuhan atas seluruh alam semesta sebagai Bapa. Dan Yesus ini menyatakan bahwa Dialah Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, dan mengasihi kita orang-orang yang berdosa. Rev Kids, karena Allah sudah mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, ke dalam dunia. Dan karena Yesus sudah mati di kayu salib, supaya engkau dan saya bisa beroleh pengampunan dosa, bisa beroleh hidup yang kekal, boleh disebut sebagai anak-anak dari Bapa kita yang di sorga. Karena itu di dalam firman Tuhan, Roma pasal 8 ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita dahulu adalah orang-orang yang dikuasai dosa, orang-orang yang pantas menerima murka dan hukuman Allah karena kita berbuat salah, kita berbuat dosa, kita kotor. Tetapi Yesus menyucikan kita, Yesus Tuhan mengampuni kita, Yesus juru selamat menyelamatkan kita, sehingga kita dijadikan, diangkat sebagai anak-anak Bapa sorgawi. Allah Bapa mengangkat kita sebagai anak-anaknya karena Yesus yang sempurna itu mati menggantikan engkau dan saya. Rev Kids yang dikasihi Tuhan, begitu luar biasa kita yang dulu diperbudak dosa, diikat oleh dosa, diselamatkan oleh Tuhan Yesus, dijadikan anak-anak Allah, diangkat sebagai anak-anak yang dikasihi oleh Bapa sorgawi. Dan karena itu kita bisa memanggil Allah sebagai Bapa. Kita dikasihi, kita diampuni di dalam Yesus Kristus. Rev Kids, karena itu juga Yesus juga pernah mengajarkan kepada murid-muridnya satu doa yang seringkali disebut doa Bapa kami. Lukas 11 ayat 2 mencatat demikian. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Kita dapat menyebut Allah, Tuhan atas seluruh alam semesta, memanggilnya sebagai Bapa kita, sebagai Allah Bapa yang mengasihi kita, sebagai Bapa sorgawi yang menjadikan kita anak-anaknya di dalam karya Tuhan Yesus Kristus. Rev Kids, jadi begitu luar biasa firman Tuhan Alkitab hari ini mengajar dan memberitahukan kita bahwa Tuhan yang berkuasa atas seluruh alam semesta, Tuhan yang begitu mulia di sorga itu Bapa,
menyatakan kasih karunia-Nya dengan mengutus Yesus ke dalam dunia sebagai juru selamat bagi kita. Dan kita dapat hari ini, karena Tuhan Yesus, kita dapat berdoa, kita dapat memanggil, menyebut Allah sebagai Bapa kita, Bapa surgawi, Bapa yang mengasihi kita, Bapa yang menciptakan kita, Bapa yang memeliharakan kita. Jadi ketika kita sekarang hari ini berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kita sungguh dapat memanggil Allah sebagai Bapa kita. Kita adalah anak-anak yang dikasihi, diampuni di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita sudah belajar luar biasa tentang firman Tuhan, bahwa Allah adalah Bapa kita. Sekarang siapa dari Brave Kids yang mau menjadi anak-anak Bapa kita yang di sorga? Kita menjadi anak-anak Bapa surgawi, artinya kita mau belajar taat sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Kita mau ikut firman Tuhan, kita mau baca Alkitab, kita mau berdoa, kita mau melakukan firman Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah begitu mengasihi kita. Allah Bapa mengasihi kita, menyayangi kita, bahkan mengutus Yesus Kristus ke dalam dunia sebagai juru selamat kita. Sampai jumpa Brave Kids, Tuhan memberkati.